Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheila Nandita Azhara dari Prodi Akuntansi Syariah kelas AKS 2E dengan NIM 235221172. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yang akan membahas mengenai perkembangan Islam dan budaya Jawa serta bagaimana Islam dapat hidup berdampingan dengan kebudayaan Jawa hingga saat ini. Baik, langsung saja kita mulai. Sejak kapan Islam masuk ke Nusantara dan daerah mana yang menjadi awal mula Islam tersebar di Indonesia? Dalam sejarah tercatat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-7 hingga 11 Masehi. Namun dapat dikatakan Islam baru berkembang dan menyebar di Indonesia pada awal abad ke-12 yang bermulai dari daerah pesisir seperti mulai dari Samudra Pasai, Cirebon, Goa, Talo, Banten, dan Demak. Bagaimana cara Islam dapat masuk dan tersebar di Indonesia, khususnya Pulau Jawa? Ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Namun secara garis besar, Islam masuk ke Indonesia melalui yang pertama dibawa langsung oleh para ulama dan para pendakwah dari Arab. Teori ini disebut juga dengan teori Persia. Kemudian Islam juga masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Teori ini sering juga disebut sebagai teori Gujarat. Dan yang terakhir adalah melalui pernikahan antara penduduk lokal dengan para pendakwah atau pedagang dari luar. Sehingga hal ini dapat memudahkan Islam menyebar ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Selain melalui 3 cara tadi, pendidikan juga memiliki peranan besar dalam penyebaran agama Islam. Para ulama, guru agama, dan kiai mempunyai peranan yang besar dalam hal ini, yaitu dengan dibangunnya pesantren-pesantren untuk mempermudah penyebaran dan pemahaman agama Islam. Misalnya, pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat di Ampel dan Surabaya. Kemudian, penyebaran Islam juga terpengaruh oleh jalur politik. Pengaruh seorang raja sangat penting bagi perkembangan Islamisasi di Indonesia. Rakyat memiliki kepatuhan yang tinggi kepada rajanya. Apabila sang raja Islam, maka biasanya akan diikuti oleh para rakyatnya. Oke, lalu apakah hanya dengan cara-cara tersebut Islam dapat tersebar di Pulau Jawa hingga dapat menjadi agama mayoritas sekarang? Bukan melalui hal tersebut saja, penyebaran Islam juga dibantu oleh para wali atau sering dikenal dengan Wali Songo. Wali Songo dikenal dengan kebijakannya dan pendekatannya yang halus dalam menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Sehingga dengan adanya Wali Songo, Islam dapat mudah diterima dan mudah tersebar khususnya di Pulau Jawa. Oh, begitu. Lalu siapa saja tokoh Wali Songo itu dan bagaimana cara-cara Wali Songo menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa? Wali Songo sendiri berarti 9 wali, yakni yang terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, dan Sunan Muria, di mana masing-masing dari para wali ini memiliki cara yang tersendiri dalam menyebarkan agama Islam. Sebagai contohnya adalah Sunan Kalijaga yang menggunakan media dakwah wayang kulit. Juga ada contoh lain yakni Sunan Bonang yang menggunakan alat musik gamelan sebagai media dakwahnya. Karya-karya mereka hingga saat ini dapat masih kita dengarkan dan kita lihat. Sebagai contoh adalah karya terkenal dari Sunan Kalijaga yaitu musik atau lagu Lir-Ilir. Jadi dapat dikatakan bahwa Wali Songo itu juga berpengaruh terhadap kebudayaan Jawa ya. Lalu apakah kebudayaan tersebut luntur seiring perkembangan dan penyebaran Islam di tanah Jawa? Masuknya Islam di tanah Jawa sendiri tentunya tidak melunturkan kebudayaan Jawa itu sendiri. Justru dengan adanya kebudayaan Jawa dan metode dakwah dari Wali Songo ini, Islam semakin diterima di Pulau Jawa, sehingga hingga saat ini dapat menjadi agama mayoritas.
Hal ini juga menjadikan Islam berkaitan erat dengan kebudayaan Jawa. Kemudian, mengenai tradisi-tradisi terdahulu yang telah dianggap berbeda atau tidak sesuai dengan ajaran-ajaran syariah Islam telah dimodifikasi dan dihilangkan karena mengingat Jawa merupakan pulau yang masih kental dengan ajaran dan adat Hindu-Buddha. Apakah masih ada kebudayaan atau tradisi terdahulu yang masih diterapkan masyarakat Jawa hingga sekarang? Mengenai tradisi yang masih banyak ditemui adalah upacara atau tradisi Selamatan yang diyakini sebagai tanda kasih kepada sesama manusia, karena pada dasarnya selamatan dilakukan dengan membagikan bentuk makanan sebagai syukur kepada Tuhan atas nikmat yang telah diberikan. Kemudian tradisi selamatan ini biasanya diadakan untuk memperingati upacara kelahiran atau sering dikenal sebagai sepasaran dan selapanan. Kemudian 7 bulanan kehamilan ibu pada anak pertama, serta memperingati 7 hari, 40 hari, 1 tahun, hingga 1000 hari kematian seseorang. Adapun tujuan dari upacara selamatan ini adalah untuk menjauhkan dari malapetaka sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk mengirim doa kepada saudara, serta untuk mempererat tali silaturahmi terhadap saudara dan tetangga. Selain itu, pesan moral dari upacara selamatan ini adalah untuk mengajarkan kita untuk senantiasa bersedekah, kemudian menjalin tali silaturahmi, mengajarkan hidup rukun dalam masyarakat, juga mengajarkan untuk senantiasa bergotong royong. Lalu mengenai tradisi, apakah terdapat tradisi tertentu yang merupakan akulturasi dari budaya Islam dengan kebudayaan Jawa? Tentang tradisi Islam, ada tradisi sekatenan atau sering dikenal sebagai grebek Maulud dan grebek Syawal yang masih banyak diperingati dan ditemui khususnya di kota Surakarta dan Yogyakarta. Tradisi ini dilakukan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan untuk pelaksanaan tradisi ini biasanya diawali dengan kirap atau iring-iringan kerbau bule milik Kyai Slamet yang dipercaya menjadi penjaga pusaka dari keraton Kasunanan. Hal ini menunjukkan bahwa akulturasi antara Islam dan budaya Jawa berjalan dengan sangat baik. Awal mula adanya sekaten yaitu dimulai dari kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa pada zaman Kesultanan Demak. Saat itu orang Jawa menyukai gamelan pada hari raya Islam, yaitu hari lahirnya Nabi Muhammad, sehingga dimainkanlah gamelan pada hari itu. Upacara grebek Maulud ini biasanya dibuka oleh Pakubuwono ke-13 serta GKR Pakubuwono ke-13. Untuk merayakan malam ini, biasanya masyarakat menggelar pasar malam yang diselenggarakan di alun-alun utara dan alun-alun selatan kota Surakarta. Lalu, apakah ada peninggalan lain dari penyebaran agama Islam di Pulau Jawa selain tradisi dan karya seni dari Wali Songo yang masih dapat kita lihat hingga sekarang? Untuk sampai saat ini ada juga peninggalan Wali Songo yang masih kita lihat, yakni Masjid Agung Demak yang menggabungkan unsur-unsur tradisional Jawa dengan mode arsitektur Islam. Hal ini dapat dilihat dari bentuk atap Masjid Agung Demak yang berbentuk tumpang tiga yang mencerminkan filosofi Jawa. Jadi dapat dikatakan perkembangan Islam di Pulau Jawa bukan hanya tentang penyebaran agama, tetapi juga tentang bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan budaya lokal. Masjid Agung Demak terdiri dari 3 lapisan atap yang memiliki arti dan makna tersendiri. Pada bagian terbawah menggambarkan iman, kemudian pada lapisan kedua menggambarkan Islam, dan terakhir pada lapisan ketiga menggambarkan ihsan.
Jadi bisa dibilang Islam itu memperkaya budaya Jawa dan sebaliknya. Budaya Jawa juga memberi banyak warna dalam praktik dan penyebaran Islam ya. Benar, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Islam di Jawa bukan hanya sekedar perubahan atau penyebaran agama, tetapi juga proses panjang mengenai adaptasi dan integrasi budaya yang saling memperkaya. Nah, itulah sekilas mengenai perkembangan Islam di Tanah Jawa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.